Lapor Mas Wapres, maka hari ini saya sebagai rakyat, sebagai anak bangsa ingin melaporkan akun Fufu Fafa Mas kepada Mas Wapres. Jadi Mas Wapres mau lapor nih, bagaimana akun Fufu Fafa? Udah sampai semana perkembangannya? Karena kami nggak mau presiden kami dihina-hina loh Mas Wapres. Saya warga bangsa Indonesia lapor kepada Mas Wapres. Siapa pemilik akun Fufu Fafa? Hei IQ58, kalian nggak usah baper. Baru dibilang program Gibran gak efektif udah kelimpungan. Ini tuh nyinyir yang membangun, bukan nyinyir norak kayak Fufu Fafa. Biji tinggal satu, apaan itu? Kalian tuh nggak usah bingung, tinggal buktiin aja. Bilang tuh sama junjungan kalian. Ya, itulah tadi video di awal di mana cuplikan para netizen ramai-ramai melaporkan terkait dengan akun Fufu Fafa, siapa pemiliknya, dan seharusnya segera diproses. Nah, kita lihat sendiri bagaimana ledekan-ledekan para netizen ini semakin kesini semakin menusuk, dan bahkan para netizen seolah-olah sangat bangga dan berterima kasih terhadap Mas Gibran sebagai wakil presiden sudah membuka hotline lapor Mas Wapres, membuka peluang bagaimana agar semua keluhan-keluhan para netizen yang tidak pernah diproses sampai sekarang ini bisa dilaporkan, termasuk dengan merubah aturan MK, Fufu Fafa, food estate, jet pribadi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita simak dulu video lengkapnya seperti apa, dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Silahkan tanggapi apa yang menjadi komentar-komentar para netizen yang saya kira lucu tapi menusuk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wapres, Mas Wapres Gibran. Terima kasih Mas, Anda adalah orang yang luar biasa, sudah membuka pelaporan 3 langkah lebih maju daripada Pak Prabowo di masa-masa awal Anda menjabat. Dan sekarang Anda sudah membuka lapor Mas Wapres, maka hari ini saya sebagai rakyat, sebagai anak bangsa ingin melaporkan akun Fufu Fafa Mas kepada Mas Wapres. Mohon segera ditindaklanjuti Mas, akun Fufu Fafa itu Mas ya. Terima kasih Mas Wapres, karena saya tidak ingin punya presiden dibully, saya tidak mau punya presiden yang dihina-hina Mas. Itu saja Mas, mohon segera ditindaklanjuti ya akun Fufu Fafa itu. Siapa itu akun Fufu Fafa dan siapa pelakunya Mas? Terima kasih Mas Wapres, terima kasih. Salam demokrasi. Salam. Aku cuma mau ngingetin, salut untuk Mas Wapres Gibran yang sudah membuka hotline lapor Mas Wapres. Luar biasa, 3 langkah di depan Presiden Prabowo yang sampai saat ini belum bergerak dalam membuat suatu hotline menerima laporan dari masyarakat. Jadi Mas Wapres mau lapor nih, bagaimana akun Fufu Fafa? Udah sampai semana perkembangannya? Karena kami nggak mau presiden kami dihina-hina loh Mas Wapres. Kami nggak mau presiden kami dijelek-jelekkan kayak gitu. Jadi tolong ya Mas Wapres, laporan kami tentang akun Fufu Fafa untuk segera ditindaklanjuti, untuk segera di follow up agar jelas siapa pelakunya dan agar bisa diseret ke pengadilan. Itu aja Mas Wapres, terima kasih. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Saya kasihan dan Pak Prabowo seolah ditelikung oleh wakil presidennya. Karena wakil presiden terlalu berambisi banget. Karena mungkin dia akan running tahun 2029 supaya dia jadi presiden, mungkin lah. Mbok yao, sabar sedikit. Jangan gerusa-gerusu, akhirnya keliru. Saya warga bangsa Indonesia lapor kepada Mas Wapres. Siapa pemilik akun Fufu Fafa? Tolong dijawab dengan jujur agar tidak ada dusta di antara kita.
Hei, EQ58, kalian nggak usah baper. Baru dibilang program Gibran gak efektif udah kelimpungan. Ini tuh nyinyir yang membangun, bukan nyinyir norak kayak Fufafa. Biji tinggal satu, apaan itu? Kalian tuh nggak usah bingung, tinggal buktiin aja. Bilang tuh sama junjungan kalian, Yang Mulia, ini ada yang mempertanyakan intelijensi Yang Mulia terkait dengan program aduan. Ayo kita buktikan keberhasilan program kita. Aduan Kanjuruhan, aduan 98, kita beresin. Kalau beres, kemungkinan Pak Anies sekalipun bisa respect tuh sama kinerja junjungan kalian. Ada juga lagi yang bilang, ini orang kerjanya nyiri terus. Tahu arti negara demokrasi? Pemerintah tuh kerja untuk mudahin dan makmurin hidup kita. Kalau ada yang nggak masuk akal, diprotes lah. Apa kalian juga gak ada inisiatif buat mempertanyakan hal-hal yang dijanjikan ke kalian pas kampanye kemarin? Kantor Wapres jadi kayak posyandu gitu malah bangga. Anak-anak pramuka bisa tuh kalau cuma bikin program kayak gitu. Gibran bikin lapor Mas Wapres. Netizen rame-rame laporin akun Fufufafa. Netizen silent majority rame-rame speak up. Jujur apa adanya, sesuai kata hati nurani masing-masing. Taat kala dibuat kanal khusus pengaduan masyarakat. Nah, ini ada contoh aduan. Saya mau ngadu. Itu Wapres Gibran udah memperkosa dan memanipulasi konstitusi di MK juga nih. Untuk jadi Wapres, dan untuk itu dia cacat hukum sebagai Wapres. Tolong ditindaklanjuti aduan saya. Terima kasih. Itulah salah satu aduan dari warga negara terhadap lapor Mas Wapres. Skandal Fufufafa ini tampaknya akan terus menghantui Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kendati dia sudah dilantik secara resmi menjadi Wakil Presiden, kendati dia terus-menerus melakukan pencitraan dengan melakukan belusukan, gitu ya, meninjau berbagai proyek. Tapi tampaknya ini tidak bisa menghapus citranya bahwa Fufufafa ini persoalannya sangat serius ya. Bahkan kemarin itu saya amati ada trending topik yang ini trending topiknya ini Fufufafa ODGJ. Saya nggak paham apa maksudnya, tapi seperti itulah netizen mengekspresikan kemarahan dan kebenciannya kepada Fufufafa. Dan ini bukan hanya ODGJ, banyak sekali kreativitas dari para netizen ini untuk terus mengangkat skandal Fufufafa ke permukaan, karena ini targetnya kan memang semula mereka ingin agar Gibran Rakabuming itu jangan sampai dilantik sebagai wakil presiden, mengingat adanya skandal Fufufafa itu. Dan ternyata setelah sekarang mereka gagal menghalangi Gibran menjadi wakil presiden, mereka masih terus bergerak gitu ya, para netizen ini. Salah satunya yang paling aktif menyuarakannya adalah pakar telematika Roy Suryo. Ini kan dari Roy Suryo inilah muncul pernyataan bahwa 99,9% Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming. Yap, beberapa hari ini pemberitaan tentang Fufufafa kembali mencuat setelah Wapres membuka hotline lapor Mas Wapres. Kemudian para netizen membuat candaan-candaan yang begitu menusuk bagi Wapres dan juga para pengikut-pengikutnya, di mana netizen ini ramai-ramai melaporkan terkait dengan akun Fufufafa, siapa pemiliknya, dan segera diproses agar semua permasalahan selesai. Dan saya kira apa yang menjadi candaan para netizen ini membuat perhatian para buzzer-buzzernya Fufufafa akhirnya keluar kandang, dan bahkan ada salah satu buzzer dari Fufufafa mengenai Bang Roy Suryo sebagai pemilik akun Fufufafa, dan pada akhirnya buzzer tersebut terancam untuk dilaporkan karena menyebarkan berita bohong. Nah, sahabat-sahabat, sekiranya itu, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan bisa membuat sahabat-sahabat terhibur atas sindiran-sindiran para netizen. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.